Halo anime lovers semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Selamat datang di channel Characters Life Story. Channel ini khusus membahas perjalanan hidup dari karakter anime. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisah hidup Hatake Kakashi. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan video-video lainnya. Baik, langsung saja ke pembahasan. Kakashi adalah sosok shinobi legendaris yang dikenal dengan rambut khas yang berwarna putih keabu-abuan, siaringan di matanya yang kiri, dan penutup wajah yang misterius. Ia adalah salah satu ninja paling berbakat dan dihormati di Konoha. Namun, di balik kekuatannya yang luar biasa, hidup Kakashi dipenuhi dengan tragedi dan pengorbanan. Kakashi lahir sebagai putra tunggal Sakumo Hatake, seorang ninja legendaris yang dikenal sebagai Taring Putih Konoha. Namun, ayahnya dipandang rendah oleh desa setelah ia memilih menyelamatkan rekan-rekannya dalam sebuah misi. Akibatnya, Sakumo dicerca oleh rekan-rekannya dan tertekan secara emosional hingga akhirnya ia bunuh diri. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam pada Kakashi, membuatnya tumbuh menjadi seorang ninja yang percaya bahwa keberhasilan misi harus diutamakan di atas segalanya. Kakashi menunjukkan bakat yang luar biasa sejak kecil, lulus Akademi Ninja pada usia muda dan menjadi genin pada usia 5 tahun. Namun, sifatnya yang kaku dan terisolasi membuatnya sulit untuk bekerja sama dalam tim. Semua berubah ketika Kakashi bergabung dengan tim Minato yang dipimpin oleh Minato Namikaze, bersama dengan Obito Uchiha dan Rin Nohara. Awalnya, Kakashi bertentangan dengan Obito, karena Obito memegang teguh pandangan bahwa teman-teman harus diutamakan. Sementara Kakashi percaya bahwa misi adalah segalanya. Ketegangan itu mencapai puncaknya saat mereka dalam misi yang sangat berbahaya di medan perang, di mana Kakashi kehilangan mata kirinya. Pada saat itu, Obito mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kakashi. Sebuah batu besar jatuh menimpa Obito, dan meskipun mencoba untuk bertahan, ia akhirnya terbunuh. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Obito memberikan siaringan kirinya kepada Kakashi sebagai simbol persahabatan mereka. Kematian Obito sangat mengubah Kakashi, dan ia merasa dihantui oleh perasaan bersalah karena merasa bahwa ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan sahabatnya. Obito yang dulu memiliki pandangan hidup penuh semangat dan percaya pada pentingnya teman, menjadi simbol bagi Kakashi tentang kehilangan dan pengorbanan. Kakashi mulai merasakan kesedihan yang mendalam, namun ia juga merasa terikat oleh janji yang diberikan oleh Obito untuk terus menuju dan melindungi orang yang ia cintai. Kepergian Obito membuat Kakashi mulai menanggalkan sebagian pandangannya tentang aturan yang kaku dan mulai membuka hatinya terhadap teman-temannya, meskipun rasa sakitnya tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa waktu setelah kehilangan Obito, Kakashi dihadapkan pada tragedi lain yang lebih menghancurkan lagi, kehilangan Rin Nohara. Rin adalah teman setim Kakashi dan seorang ninja medis yang penuh perhatian. Mereka bertiga, Kakashi, Obito, dan Rin, adalah teman yang sangat dekat, dan hubungan mereka saling melengkapi. Namun, dalam sebuah misi penting yang berlangsung setelah kematian Obito, Rin diculik oleh musuh dan dipaksa menjadi Jinchuriki dan akan dilepaskan di Konoha. Rin yang sudah mengetahui rencana musuh, memilih untuk bunuh diri. Tetapi ia tidak bisa, karena Madara sudah menanamkan segel Kinkoju no Fuda di jantungnya Rin. Segel ini membuat korbannya mengikuti perintah Madara. Pada saat Kakashi ingin menyelamatkan Rin dengan Chidori, Rin memilih untuk melompat ke arah Chidori yang sedang digunakan oleh Kakashi, yang secara tidak sengaja menghabisi nyawanya di tangan Kakashi sendiri. Kematian Rin sangat menghancurkan Kakashi. Ia merasa tidak hanya kehilangan sahabatnya tetapi juga merasa bertanggung jawab atas kematiannya. Kematian Rin menjadi salah satu peristiwa paling traumatis dalam hidupnya Kakashi. Ia merasa hancur karena ia tidak bisa melindungi Rin. Dan perasaan bersalahnya semakin berat ketika ia menyadari bahwa dirinya yang secara tidak sengaja membunuhnya. Dalam jangka panjang, perasaan kehilangan dan rasa bersalah ini membawa Kakashi ke dalam emosional yang lebih dalam. Dia menjadi lebih tertutup dan lebih mengandalkan dirinya sendiri, enggan untuk membuka hati kepada orang lain. Waktu terus berjalan. Kakashi yang sudah dikenal sebagai ninja jenius dan memiliki kekuatan besar berkat siaringannya, merasa bahwa ia bisa mengatasi rasa bersalah dan trauma masa lalunya melalui kesendirian dan melibatkan dirinya dalam tugas-tugas yang lebih berat dan berbahaya. Anbu, atau yang disebut sebagai unit militer elit Konoha yang melakukan misi-misi gelap, rahasia, dan berbahaya, menawarkan tempat bagi Kakashi untuk melarikan diri dari kenyataan emosionalnya. Misi Anbu yang keras dan tanpa banyak keterikatan pada emosi atau hubungan pribadi sangat sesuai dengan kondisi mental Kakashi saat itu.
Selama masa bertugas di Anbu, Kakashi semakin menutup diri. Anbu yang sering melibatkan misi-misi yang mematikan tidak memberikan banyak ruang bagi ekspresi perasaan atau hubungan pribadi. Kakashi yang telah merasakan kehilangan yang luar biasa merasa bahwa misi adalah satu-satunya cara untuk menghindari rasa sakit. Hal ini membentuk kepribadiannya yang lebih dingin, lebih terfokus pada tugas dan lebih tertutup. Namun, meskipun Anbu memaksanya untuk mengabaikan perasaan, masa-masa tersebut juga mengajarkan Kakashi banyak hal tentang pengorbanan, tanggung jawab dan dedikasi kepada Konoha. Ia semakin memahami bahwa dunia ninja memang penuh dengan kebohongan, manipulasi dan pengorbanan. Namun, tetap ada sisi baik yang bisa diperjuangkan, meskipun itu harus melalui jalan yang penuh dengan luka dan kesendirian. Meskipun Kakashi menjadi Anbu dalam beberapa waktu, ia akhirnya keluar dari unit tersebut. Alasan utama di balik keluarnya adalah karena ia merasa semakin terjebak dalam perangkap emosional yang mendalam. Meskipun ia merasa Anbu memberikan kebebasan untuk bertindak tanpa keterikatan pribadi, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan. Kakashi kemudian dipromosikan menjadi seorang Junin dan akhirnya menjadi pembimbing tim 7 yang terdiri dari Naruto, Sasuke, dan Sakura. Pengalaman hidupnya yang penuh tragedi memberikan pengaruh besar dalam cara ia membimbing dan mengajarkan tim 7 tentang pentingnya persahabatan, pengorbanan, dan ikatan emosional. Dalam peran barunya, Kakashi belajar untuk membuka hatinya kembali dan menghargai nilai-nilai yang sempat ia abaikan selama bertugas di Anbu. Ketika Kakashi pertama kali ditugaskan untuk melatih mereka, Kakashi memberikan ujian kepada mereka, yaitu untuk berhasil mereka harus merebut 2 lonceng yang dibawa Kakashi. Kakashi tidak memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, dan ketika mereka mencoba untuk merebutnya dengan kekuatan, mereka langsung gagal. Setelah beberapa kali percobaan yang gagal, Kakashi akhirnya mengungkapkan bahwa ujian ini sebenarnya adalah tes untuk melihat apakah mereka bisa bekerja sama sebagai tim. Menarik pelajaran dari pengalaman di masa lalu, Kakashi ingin mengajarkan mereka bahwa hanya dengan kerjasama tim mereka bisa mengatasi tantangan besar yang ada di depan mereka. Kakashi segera menunjukkan kepada Naruto, Sasuke, dan Sakura bahwa menjadi seorang ninja bukan hanya tentang kekuatan fisik atau kecepatan. Ia mengajarkan mereka bahwa setiap anggota tim memiliki kekuatan unik yang harus dipahami dan dihargai. Kakashi pun mulai mengenal masing-masing dari mereka, termasuk masalah pribadi yang mereka hadapi. Meskipun awalnya Kakashi terkesan malas dan santai, ternyata ia adalah guru yang sangat berdedikasi dan memperhatikan kebutuhan individu setiap grade. Ia sering menggunakan pengalaman pribadinya untuk mengajarkan pelajaran hidup kepada tim 7. Kakashi mengajarkan mereka untuk tetap berpegang pada prinsip dan moral. Meskipun dunia ninja seringkali penuh dengan kebohongan, pengorbanan, dan pertempuran yang tidak adil. Salah satu pelajaran terbesar yang Kakashi ajarkan adalah pentingnya kepercayaan antara anggota tim. Dalam beberapa misi, Kakashi memperkenalkan konsep untuk saling melindungi satu sama lain, bahkan ketika hal itu berarti berisiko bagi diri sendiri. Kakashi menunjukkan kepada Naruto dan yang lainnya bahwa menjadi seorang ninja bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang melindungi orang yang kita cintai, terutama teman-teman kita. Kakashi sering menguji kemampuan timnya dalam berbagai misi ringan, namun misi mereka menjadi semakin berbahaya dan serius. Salah satu misi besar yang dihadapi tim 7 adalah melindungi Tazuna, seorang tukang kayu dari desa sungai, yang menjadi sasaran serangan oleh ninja dari desa lain. Dalam misi ini mereka bertemu dengan Sabusa, yaitu seorang ninja pembunuh dari desa kabut yang sangat kuat. Misi ini menguji kekuatan dan keterampilan tim 7, serta kebersamaan mereka sebagai tim. Pada titik ini, Kakashi memperlihatkan kepada murid-muridnya betapa besar tanggung jawab yang dimiliki seorang ninja dan bagaimana cara bertindak dalam situasi hidup dan mati. Meskipun Kakashi terluka setelah bertarung melawan Sabusa, ia tetap mengutamakan keselamatan timnya. Dan pada akhirnya, meskipun timnya masih sangat muda, mereka berhasil mengalahkan musuh dan menyelesaikan misi. Sebagai guru, salah satu tantangan terbesar Kakashi adalah menghadapi perasaan pribadi Sasuke yang sangat terobsesi dengan balas dendam kepada kakaknya, yaitu Itachi. Kakashi memahami perasaan ini karena dirinya sendiri juga pernah merasa terperangkap dalam kebencian dan keinginan untuk membalas dendam, terutama setelah kehilangan Obito dan Rin. Kakashi tahu bahwa jika Sasuke tidak menemukan cara untuk mengatasi rasa bencinya, hal itu akan merusak dirinya. Meskipun tidak bisa memberikan semua jawaban, Kakashi berusaha menunjukkan kepada Sasuke bahwa hidup seorang ninja tidak bisa dipenuhi hanya dengan kebencian dan keinginan untuk membalas dendam. Namun, ketika Sasuke akhirnya memilih untuk pergi dari Konoha dan mengikuti jalan sendiri, Kakashi merasa sangat berat hati, karena ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang dapat membawa Sasuke pada jalan yang gelap.
Kakashi pun merasakan betapa pentingnya peran seorang guru dalam kehidupan murid-muridnya, dan ia bertekad untuk membantu mereka menemukan jalan yang benar, meskipun itu berarti mereka harus melalui banyak ujian dan penderitaan. Selama perjalanan mereka bersama, Kakashi menjadi sosok yang sangat penting bagi perkembangan tim 7. Meskipun tidak selalu menunjukkan emosi atau keterlibatan yang mendalam, cara Kakashi mengajarkan mereka tentang pentingnya kepercayaan, pengorbanan, dan moralitas membentuk karakter mereka. Sebagai seorang guru, Kakashi tidak hanya mengajarkan teknik bertarung dan strategi, tetapi juga memberi mereka pelajaran hidup yang akan membantu mereka menghadapi tantangan besar di masa depan. Perjalanan Kakashi bersama tim 7 adalah perjalanan pemulihan bagi dirinya sendiri. Sebagai guru, ia tidak hanya mengajarkan mereka, tetapi juga belajar banyak dari mereka. Tim 7 memberikan Kakashi kesempatan untuk membuka hati kembali dan mengatasi rasa bersalah yang telah lama ia pendam. Meskipun memiliki masa lalu yang penuh dengan tragedi dan kesepian, tumbuh menjadi sosok guru yang sangat dihormati oleh murid-muridnya. Perjalanan Kakashi bersama tim 7 penuh dengan kesulitan dan kehilangan. Kakashi tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, membantu mereka tumbuh menjadi ninja yang tidak hanya kuat tetapi juga bijaksana dan penuh empati. Sebagai guru, Kakashi telah mengajarkan mereka bahwa menjadi seorang ninja sejati bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang hubungan, pengorbanan, dan apa yang kita pilih untuk percayai dalam hidup kita. Waktu terus berlalu. Perang Dunia Shinobi keempat menjadi panggung terbesar bagi Kakashi Hatake. Bukan hanya sebagai seorang ninja, tetapi juga sebagai manusia yang harus menghadapi hantu masa lalu, rasa bersalah, dan konflik moral yang mendalam. Ketika perang dimulai, Kakashi ditunjuk sebagai pemimpin divisi ketiga pasukan aliansi Shinobi, sebuah posisi yang menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan kepadanya. Divisi ini berhadapan dengan Setsu Putih dan pasukan Edo Tensei yang dipanggil oleh Kabuto. Namun, bagi Kakashi pertempuran itu lebih dari sekedar strategi militer. Ia harus menghadapi musuh dari masa lalu yang kembali menghantui. Ketika Sabusa dan Haku, dua sosok yang pernah ia lawan di masa lalu, dibangkitkan oleh Edo Tensei, Kakashi merasakan rasa sakit yang mendalam. Melihat Sabusa dan Haku dipaksa bertarung melawan kehendak mereka, Kakashi kembali teringat momen di mana ia pertama kali bertemu dengan mereka, saat ia menyaksikan pengorbanan Haku untuk Sabusa. Ia tahu mereka tidak pantas terlibat dalam kekacauan ini. Dengan berat hati, Kakashi bertarung melawan mereka, memberikan penghormatan terakhir kepada Sabusa dan Haku untuk mengakhiri penderitaan mereka. Momen itu menjadi pengingat bagi Kakashi bahwa dunia ninja adalah tempat yang keras, di mana pilihan sulit harus diambil demi melindungi orang lain. Namun, ia tidak pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Kakashi memimpin divisinya dengan tenang dan penuh perhitungan, meskipun ia tahu bahwa setiap langkah yang salah bisa membawa kehancuran. Puncak emosional dalam perang ini terjadi ketika Kakashi akhirnya mengetahui identitas Tobi, pria bertopeng yang menjadi dalang perang ini. Tobi bukan hanya musuh, melainkan Obito Uchiha, sahabat masa kecil Kakashi yang selama ini dianggap sudah tewas. Perasaan bersalah langsung menyelimuti Kakashi. Dalam pikirannya, ia kembali ke momen tragis saat Obito mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kakashi di Perang Dunia Shinobi ketiga. Obito adalah pahlawan dalam ingatan Kakashi, tetapi kini ia berdiri sebagai ancaman terbesar bagi dunia ninja. Pertemuan itu menghancurkan Kakashi. Obito yang telah berubah menjadi sosok penuh kebencian menyalahkan Kakashi atas kematian Rin. Di dimensi Kamui, tempat mereka bertarung dalam duel pribadi yang intens, Kakashi berhadapan dengan sahabat lamanya bukan hanya dengan teknik bertarung tetapi juga dengan kata-kata. Ia berusaha menyadarkan Obito bahwa jalan balas dendam ini tidak akan membawa kebahagiaan, bahwa mereka pernah bermimpi tentang dunia yang lebih baik. Namun, Obito yang telah kehilangan kepercayaannya pada dunia melawan dengan penuh kebencian. Pertarungan mereka adalah duel antara masa lalu dan masa kini, antara keputusasaan dan harapan. Naruto Uzumaki, murid Kakashi yang penuh semangat, menjadi kunci untuk membangkitkan kembali hati Obito. Melalui kata-kata dengan tekad Naruto, Obito akhirnya menyadari bahwa ia telah salah. Saat momen penyesalan tiba, Obito yang terluka parah memberikan sisa kekuatannya kepada Kakashi. Dengan siaringan Obito, Kakashi sekali lagi diselamatkan olehnya. Ketika ancaman Kaguya Otsutsuki muncul, Kakashi menerima kekuatan baru yang diberikan oleh jiwa Obito, siaringan sementara yang memungkinkannya menggunakan Susanoo. Dengan kekuatan itu, Kakashi melindungi tim 7, terutama Naruto, Sasuke, dan Sakura yang berjuang melawan Kaguya. Momen ini menjadi simbol bahwa meskipun Obito telah pergi, warisannya tetap hidup melalui Kakashi. Setelah perang berakhir, Kakashi akhirnya dapat berdamai dengan masa lalunya. Meskipun ia kehilangan banyak orang yang ia cintai, Kakashi menyadari bahwa semua pengorbanan itu tidak sia-sia.
Kakashi tidak hanya menjadi pahlawan dalam perang ini, tetapi juga seorang mentor yang membimbing tim 7 menuju takdir mereka. Bagi Kakashi, Perang Dunia Shinobi keempat adalah perjalanan menuju penebusan. Ia tak hanya melindungi dunia ninja tetapi juga menemukan kembali harapan dan makna dalam hidupnya. Kakashi akhirnya memahami bahwa meskipun masa lalu penuh dengan luka, ia masih bisa melangkah maju, membawa warisan teman-temannya sebagai kekuatan untuk melindungi generasi baru. Setelah Perang Dunia Shinobi keempat berakhir, dunia ninja memasuki era baru yang penuh harapan. Namun tantangan besar tetap ada, dan Konoha memerlukan seorang pemimpin yang bijaksana untuk memandu desa melewati masa transisi ini. Dalam situasi tersebut, Kakashi Hatake diangkat menjadi Hokage ke-6. Meski awalnya merasa dirinya tidak cocok untuk posisi itu, Kakashi menerima tanggung jawab besar ini demi melindungi desa yang telah menjadi rumahnya. Setelah bertahun-tahun menjabat sebagai Hokage, Kakashi merasa waktunya untuk pensiun telah tiba. Ia percaya bahwa Naruto yang telah tumbuh menjadi ninja yang dewasa dan penuh semangat, siap untuk mengambil alih tanggung jawab sebagai Hokage ke-7. Dengan kepercayaan penuh kepada Naruto, Kakashi mengundurkan diri dan menjalani hidupnya yang lebih tenang sebagai warga biasa. Setelah masa pensiunnya, Kakashi menghabiskan waktu untuk menjelajahi dunia, membaca buku, dan menikmati kedamaian yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun. Meskipun ia tidak lagi memegang jabatan resmi, Kakashi tetap menjadi sosok yang dihormati di Konoha dan sering dimintai nasihat oleh Naruto serta pemimpin-pemimpin lainnya. Baik, itulah kisah perjalanan dari seorang ninja yang bernama Kakashi Hatake. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.